Halo penonton semuanya, di video ini kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan terkait tugas mata kuliah gelombang. Bahas apa sih? Ayo simak videonya. Visualisasi besaran pada sistem gerak osilasi oleh kelompok 4. Anggota kelompok kami ada Nurheliza Deswanti, Maili Alvinatun Safitri, Hidayatul Hasanah, Erni Asanti, Mufti Syaif Rohmah, dan Rizky Widya Utami. Kalian tahu nggak sih apa itu osilasi? Osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Osilasi bisa dinyatakan dengan fungsi harmonik sinusoidal. Osilasi harmonik bergerak dengan fungsi yang tetap. Osilasi bisa berupa simpangan, temperatur, arus listrik, dan medan. Sistem gerak osilasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada osilasi teredam dan osilasi terpaksa. Selain itu juga akan dibahas mengenai sistem gerak non-osilasi. Osilasi teredam. Osilasi teredam menggambarkan osilasi yang frekuensinya berkurang seiring berjalannya waktu. Amplitudo osilasi berkurang dengan waktu sebagai akibat dari redaman. Hilangnya energi dari sistem sebagai akibat dari mengatasi gaya eksternal seperti gesekan atau hambatan udara, serta faktor resistif lainnya menghasilkan pengurangan amplitudo. Gaya redaman melawan gaya yang menyebabkan kecepatan. Jadi, besarnya gaya redaman atau gesekan ini akan sebanding dengan kecepatan, akan tetapi memiliki arah yang berlawanan. Jika ada redaman, frekuensi akan lebih kecil dan amplitudo juga mengecil. Yuk kita simak contoh visualisasi dari osilasi teredam. Visualisasi gelombang pada sistem menggaris tersebut seperti yang terlihat pada grafik dalam video, di mana persamaan umum yang didapatkan yaitu X sama dengan A cos dikali omega T plus theta. Apabila dilihat secara seksama, sebenarnya terjadi perubahan amplitudo yang menjadikan gelombang yang terbentuk semakin mengecil. Grafik gelombang akibat perubahan amplitudo dapat dilihat pada video. Semakin kecilnya amplitudo ini diakibatkan gaya redaman, sehingga persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dan persamaan linier orde 2 homogennya adalah sebagai berikut. Osilasi terpaksa. Osilasi terpaksa adalah turut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain, di mana gaya paksa yang bekerja pada sistem bertujuan agar sistem berosilasi secara periodik. Sebuah benda yang berosilasi dikatakan dipaksa untuk berosilasi bila dikenai gaya periodik eksternal yang menyebabkannya berosilasi sebagai respon terhadap gaya tersebut. Karena energi eksternal disuapi ke sistem, amplitudo osilasi diredam tetapi tidak berubah seiring waktu. Ketika gaya periodik diterapkan pada benda, frekuensi gaya periodik sama dengan frekuensi gaya yang diterapkan. Mari kita lihat contoh visualisasinya. Gerakan sistem massa dan pegas pada sumbu vertikal yang bergerak secara periodik terhadap titik kesetimbangan membentuk kurva sinusoidal. Asumsinya, perpindahan yang terjadi sangat kecil dan tidak terjadi gesekan. Persamaan yang diperoleh dari sistem ini adalah sebagai berikut, di mana md kuadrat x per dt kuadrat merupakan percepatan, b dx per dt merupakan gaya peredam, kx merupakan gaya pemulih, dan f merupakan gaya dorong. Terakhir, ada gerak non-osilasi. Gerak non-osilasi adalah gerak partikel secara berulang-ulang atau periodik pada lintasan yang berbeda setelah menempuh selang waktu tertentu dan akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Bagaimana sih contoh visualisasinya? Yuk lanjut simak videonya. Visualisasi besaran gerak non-osilasi yang pertama ditinjau dari posisi sudut theta diperoleh rumus sebagai berikut. Yang kedua ditinjau dari kecepatan sudut omega diperoleh rumus sebagai berikut. Dan yang ketiga ditinjau dari percepatan sudut diperoleh rumus sebagai berikut.